وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ibadah-ibadah amalia Ramadan berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah. Jamaah rahimakumullah, tanpa pula kita mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, suatu kebahagiaan bagi kita bahwa masjid kita dari masa ke masa, dalam hal ini Masjid Baitur Rahman, penghargaan atau pembinaan terhadap generasi muda kita itu sangat luar biasa. Memberikan kesempatan kepada peserta atau anak-anak kita untuk tampil di depan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti MC kayak tadi, walaupun ada sebahagian kecil dari kita yang tidak sepakat dengan itu. Masjid itu adalah tempat tarbiyah, tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Dan di masjid ini banyak kesan bagi saya. Saya sebelum Covid itu saya masih ingat anak-anak kita begitu semangatnya mengumumkan, berceramah sampai nama saya tadi waktu disebut nama aku tuh lupa kak juga. Mudah-mudahan tidak terulang 4-5 tahun yang lalu. Ya, bukan saya tidak suka, malah agak ganjil. Artinya apa? Sebagai mubalik kita ini serba salah. Serba salahnya di mana kalau tidak disebutkan gelar kita, kita dipandang enteng sebagai orang. Ketika disebutkan gelar, dibilang sombong. Dan itu ada beberapa kasus yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ada masjid saya datangi khutbah Jumat. Ketika ditanyakan siapa nama, saya cuma sebut nama, tidak sebutkan gelar. Respon pengurus masjid, dan ini pelajaran bagi kita. Respon pengurus masjid kurang bagus. Ya. Dan kita bisa melihat dari cara komunikasinya, bahasanya terhadap kita. Ya. Nanti setelah khutbah baru bertanya, Ustaz, alumni dari mana Ki? Saya bilang, saya kebetulan sanawiyah di Rampang, di EP Rampang. Kemudian saya sekolah di Manpeka, Ujung Pandang. Kemudian S1 ku di UMI, S2 ku di UI. Master kita le. Coba bayangkan. Jadi pernah didiskusikan di kos mubalik bahwa memang disebutkan gelar itu penting karena untuk menjaga hal-hal seperti yang tadi. Nah makanya waktu itu disuruh tulis nama, ku tulis nama aku, gelarku ya itu tadi banyak. Gelar kita ini tidak familiar, MPhil, Master Filsafat Islam. 5 tahun kalau tidak salah, 5 tahun yang lalu anak kita mengumumkan insyaallah ceramah pada malam ini Al-Ustaz Burhanuddin SAG MPhil 1. Dimaklumi Pak, karena itu anak-anak. Jadi kenapa kita bersyukur anak-anak kita dibiasakan untuk tampil di depan. Kemudian selanjutnya terkait dengan ini saya akan menyampaikan salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, itu tentang kesombongan dan ketakaburan. Rasulullah SAW bersabda,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Qala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Maaf, ada iklan. Sekali-kali tidak akan masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya, di dalam kalbunya ada sifat-sifat sombong, ada sifat-sifat takabur, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Ketika Nabi menyampaikan seperti ini, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ada orang bagaimana jika dia menyukai thawbuhu hasan, pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, dan alas kakinya juga bagus. Jadi pakaian yang indah, yang bagus, alas kaki juga bagus. Apa jawaban baginda Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian dilanjutkan al-kibru batarul haq wa waqtun nas. Sifat sombong itu batarul haq. Ada yang mengartikan mengabaikan kebenaran, ada juga mengartikan menolak kebenaran. Wa waqtun nas, memandang enteng orang lain. Jamaah rahimakumullah. Nah, sifat takabur ini sangat berpotensi kepada siapa saja, termasuk penceramah. Tak kecuali siapapun orangnya. Tapi Nabi mengingatkan sekali-kali tidak akan masuk surga yang apabila ada di dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji zarrah. Bagaimanakah biji zarrah itu? Ada yang mengartikan biji atom. Kalau orang Sidrap memberikan perumpamaan bahwa biji zarrah itu pada launa Athena kamakame. Kamakame itu kutunya ayam. Jadi perumpamaan katanya biji zarrah itu seperti hatinya itu kutunya ayam. Nah, itu kutunya ayam susah dilihat. Bagaimana dengan hatinya? Jadi sekecil apapun sifat sombong takabur dalam diri, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Jamaah rahimakumullah. Dan kita semua ini berpotensi. Siapa-siapa yang berpotensi? Yang pertama, orang yang dari segi fisiknya bagus. Ya kalau laki-laki ganteng, gagah, maco, karena merasa dia ganteng, jelek yang lain. Berpotensi bukan semua orang ganteng juga sombong. Kemudian yang kedua, kalau perempuan mungkin cantik, sehingga orang yang tidak secantik dirinya dianggap pokoknya dihina. Kemudian yang kedua, orang yang dari segi strata pendidikannya lebih tinggi dibanding orang lain, sehingga dengan strata pendidikan yang dimiliki dipandang enteng orang lain. Ya itu tadi, karena mungkin gelarnya S1, orang yang tidak S1 dipandang enteng, atau karena dia magister S2 dipandang enteng yang S1 atau yang tidak ada gelarnya. Pokoknya pendapatnya paling benar. Saya master, kau itu cuma tamatan SMA. Apalagi kesarjanaan, Pak, sekarang susah nih. Nah, sebab magai sudah banyak yang tidak pernah dilihat kuliah tiba-tiba sarjana. Ada juga orang kuliah tidak pernah didengar sibu-sibu menyusun skripsi, langsung S1. Tidak pernah didengar sibu-sibu menyusun tesis, tiba-tiba langsung magister. Nah, yang namanya menyusun skripsi, tesis itu luar biasa berat, dikurasakan, Pak. Nah, ada orang tidak pernah kuliah santai-santai, tiba-tiba jadi skripsinya. Dia bilang, ya itulah orang hebatnya kita, tanpa mengetik jadi. Hebat bentuk. Tidak semua sarjana begitu, Pak. Jadi orang yang memiliki strata pendidikan yang lebih tinggi dibanding orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki strata sosial lebih tinggi dibanding yang lain. Ya, mungkin kalau kita orang Bugis, ya Puang, Arum, Andi. Kalau orang Makassar, Karaeng. Sehingga dengan kebangsawanan itu menyebabkan kita memandang enteng yang bukan bangsawan. Ya, saya masih ingat pesannya nenekku itu,
Kakekku dia bilang, ada lalu beni katanya Jepuang. Nah sahabat, musolani abatirata. Jangan menikah kalau bukan keturunan puang, karena kita ini anak puang. Karena kapan kau menikah yang bukan puang, kau bisa itu silsilah keturunan kita. Sementara kita ini diajarkan, apa yang diajarkan kita? Bahwa inna akramakum indallahi yatqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling tinggi ketakwaannya. Dan alhamdulillah istri saya bukan keturunan puang, keturunan puang, tapi mulia. Kenapa mulia? Alumni pesantren. Jamaah rahimakumullah. Apakah saya jadi hina gara-gara itu? Tidak, malah saya tambah mulia. Bahkan dia lebih memuliakan, menyebabkan saya lebih mulia. Apalagi sekarang yang namanya kebangsawanan itu bukan jaminan kemuliaan orang. Dan sama angka sidikku, yo maro dulu kalau hilang sapinya orang, pergi bertanya sama dia. Bilang, Puang, tadi sapiku kapan hilangnya? Kemarin, tanya di mana? Tunggu di besok. Ada. Dari mana ambil? Kalau bukan temannya curi. Dulu ada juga yang kejar pencuri, orang ternyata ada juga. Artinya apa? Mau bangsawan, mau bukan, ada baik dan tidak baiknya orang. Tapi kita diajarkan adab untuk memanggil orang. Kalau puang kita panggil puang. Ada tuh orang karena mengaji, tidak di mana mengaji, dianggap sirik kalau dipanggil puang orang. Padahal panggilan puang itu adalah penghargaan, memuliakan orang, bukan berarti menuhankan dia, akan tetapi menghargai dan memuliai orang. Jangan testing ke jili-jili ada omnya mungkin dan tidak mau panggil puang. Kenapa? Bukan Tuhan, berarti mau pucuk mau kepada sana. Jamaah rahimakumullah. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah orang dari segi fisiknya bagus, strata pendidikannya tinggi, kemudian strata sosialnya. Ya. Kemudian yang keempat yang berpotensi takabur, sombong, angkuh, itu adalah orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlebih. Tausogi cekde. Ya, kenapa saya katakan cekde? Siapa yang mengalahkan kekayaan Karun? Ya. Kunci gudangnya saja 100 onta yang bawa. Nah, penguncinya jamaah rahimakumullah. Sehingga dengan potensi kekayaannya sehingga dipandang enteng semua orang. Kemudian yang paling berbahaya itu adalah orang yang merasa paling bertakwa, merasa paling beriman dibanding orang lain. Nah, inilah yang biasa terjadi di tengah masyarakat. Saling bid'ah membid'ahkan, saling mensesat-sesatkan, saling mengkafir-kafirkan, saling menerakan-nerakakan orang. Nah, inilah biasa terjadi gesekan di tengah masyarakat. Muncullah isu pembubaran pengajian. Ya, pernah mendengar Pak ya? Pembubaran pengajian. Walaupun sebenarnya maksudnya di sini bukan pembubaran pengajian. Sudah melalui tahapan-tahapan mengingatkan dan sudah ada MOU bahwa kalau isinya pengajian itu menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan orang, lebih baik jangan bikin pengajian. Boleh melakukan pengajian di tempat komunitasnya sendiri. Jadi mereka tujuannya baik sebenarnya. Kita ketika ada video potongan-potongan sudah apa agamanya? Nah, hati-hati hadirin sekalian. Olehnya kemarin kita mengevaluasi diri. Jangan kita terlalu menganggap diri paling hebat lah. Karena kapan ada merasa paling, maka itulah yang merusak kita. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi walaupun demikian kita tetap diperintahkan untuk saling menghargai orang. Tapi jangan dengan strata yang kita miliki menyebabkan kita memandang enteng orang lain. Ya, sama contoh menjelang musim haji ini. Ada sebagian orang, insya Allah jamaah kita tidak ada, dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah haji. Pulang dari sana suci yang diharapkan itu adalah mabrur. Ya, haji mabrur
kemudian ketawaduannya makin tinggi. Tapi ada sebagian kecil orang dari tanah suci, misalnya namanya Burhanuddin, saya ambil namaku, walaupun bukan haji. Ketika sudah dari tanah suci, dipanggil namanya Pak Pur, tidak balik-balik. Nanti bilang, Pak Haji, Pak tapi balik. Bisa semua peliti 40 juta lebih itu bayar. Kemana semua itu hasil ibadah kalau itu yang rusak? Tapi kita yang lain diajarkan untuk menghargai orang. Kalau haji kita panggil Pak Haji. Tapi kita yang haji ini jangan marah kalau tidak dipanggil. Karena Nabi sendiri beserta sahabatnya, siapa yang menyaksikan kehajiannya? Tidak ada, Pak. Tapi pernah tidak kita mendengar, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Haji Muhammad SAW. Tidak pernah itu. Tapi adat kita di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, menghargai orang dipanggil hajinya. Apakah itu haram? Tidak. Dianjurkan sebagai bentuk pemuliaan orang. Tapi ada tuh orang dijadikan, nah pakai macam Pak Haji, nah codi-codi. Jangan. Panggillah mereka dengan cara yang mulia. Pak Haji, jangan dijadikan bahan olok-olokan seperti itu. Jamaah rahimahullah, olehnya itu di bulan suci Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita mengevaluasi diri, terutama sifat-sifat takabur itu tadi. Jangan kita merasa berbangga, berlebihan terhadap apa yang kita miliki atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dan sekali lagi sifat takabur sombong angkuh itu berpotensi kepada kita semua. Kepada kita semua termasuk penceramah ketika merasa paling hebat, merasa paling benar. Kemudian itu tadi yang pertama adalah orang yang dianugerahi fisik yang bagus, orang yang dianugerahi ilmu dengan strata pendidikannya. Yang ketiga orang yang dianugerahi dengan strata sosial yang tinggi, orang yang dianugerahi harta yang berlebih, dan yang kelima orang yang diberikan pemahaman keagamaan. Jangan kita dengan merasa pakaian saya pakai begini Pak sebagai sampel contoh bahwa ini hanya pakaian takwa. Bahasa casing, bahasa istilah modern itu adalah casing. Ini hanya casing Pak. Saya pakai jubah sebagaimana yang biasa dipakai Nabi. Saya pakai sorban sebagai budaya kita, dan saya pakai imamah. Ini diijazahkan juga, jadi tidak kejili-jili juga pakai. Tapi ini bukan jaminan saya pakai imamah, saya pakai sorban, saya pakai juga begini. Saya lebih tahu agama daripada Bapak Ibu hadirin sekalian. Bisa saja di antara jamaah ini hanya menggunakan kaos oblong, pakai celana panjang, tapi pemahaman keagamaannya lebih tinggi. Ada juga mungkin dari segi pemahaman keagamannya standar, tapi hatinya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih murni daripada kita yang pakai jubah seperti ini. Ya. Jadi ini hanya budaya kita pakai seperti itu. Saya sebenarnya ceramah juga pakai kaos begini tidak apa-apa, tapi apakah etis? Nah, ini bicara etis lagi. Ada sih bicara. Ya. Karena tidak bagus dong itu kalau ada penceramah. Sakulu tummi, bajunya juga tidak bagus. Ini kan akan mempengaruhi psikologi. Makanya dalam hadis itu, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa lahmuhu hasanan. Pakaiannya yang bagus, alas kakinya juga bagus. Nah, bagaimanakah ciri-ciri ketakaburan, kesombongan? Semua itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Jokowi pengajar sudah mimatana, dinasihati melotot, marah, berarti bermasalah hatinya. Wa ghamtun nas, memandang enteng orang lain. Tidak perlu menunjuk orang lain. Ketika kita mudah memandang enteng orang lain, apakah dengan pandangan atau kata-kata atau sikap, berarti ini nanakan kita layak kena layak dahulu jannah kata Nabi. Makanya di sini perlu mengevaluasi diri. Jamaah rahimakumullah, maksimal 20 menit dan pas lebih dan kurang mau dimaafkan dengan kesimpulan bahwa mari kita menjaga hati dari perilaku-perilaku atau sifat-sifat sombong, takabur, angkuh di dalam kehidupan kita. Lebih dan kurang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.